Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Prameswari Harbiana Cahyani Tias, perwakilan SMA Sulu Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan cerita kepahlawanan yang berjudul Dia Adalah Kartini. Kami adalah anak-anak perempuan yang masih terantai adat istiadat lama. Hanya boleh memanfaatkan sedikit dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami adalah sekolah rendah umum biasa untuk orang-orang Eropa. Pada saat saya berusia 12 tahun, saya harus tinggal di dalam rumah. Saya harus masuk kota, terkekang, terkurung di dalam rumah, terasing dari dunia luar. Dan saya masih belum boleh keluar hingga saya berada di sisi seorang suami, seorang laki-laki asing sama sekali yang dipilih orang tua tanpa tahu kami. Jika kita membicarakan mengenai tokoh-tokoh pejuang hak-hak perempuan yang ada di Indonesia, tentunya kita akan terlintas dengan banyak sekali nama. Kutipan yang baru saja saya bacakan merupakan salah satu tulisan yang ditulis oleh tokoh pejuang pendidikan dan pejuang hak-hak perempuan yang ada di Indonesia. Seorang putri Jepara yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Seorang perempuan yang gak berani melawan pemikiran kolot feodal yang ada di tanah Jawa, yang namanya menggema hingga ke negeri-negeri di Eropa. Ia adalah Kartini. Kartini bukan hanya seorang yang anggun. Ia adalah seseorang yang bebas, seseorang dengan pemikiran yang luas, serta tidak terikat pada adat istiadat lama. Keluarganya sering menjulukinya dengan julukan Trinil dan Jarang Kore yang berarti kuda liar. Tidak seperti di zaman sekarang yang dimana jika kau adalah seseorang yang memiliki privilege lebih, maka kau bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada zaman Kartini, meskipun Kartini seorang ningrat, ia hanya mendapatkan latar belakang pendidikan formal sebatas European High School, setara dengan sekolah dasar jika di zaman sekarang. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara, Raden Mas Adipati Sosroningrat namanya. Ia bukanlah seseorang yang kolot sebenarnya. Ia ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tetapi pada zaman itu, perempuan hanya memiliki takdir untuk diam di dalam rumah. Dan adat adalah adat. Sehingga pada usia 12 tahun, Kartini harus dipingit di dalam rumahnya. Lalu dari mana Kartini mendapatkan pemikiran-pemikiran yang begitu jenius dan cemerlang akan ingin merdekakan kaumnya dari kebodohan? Kakaknya lah, Sosro Kartono, yang memberinya buku-buku dan mengilhami segala rasa keingintahuan Kartini selama masa pingitannya. Diikuti dengan Marie Obexur, Stella Harshalt Zehendler, dan suami istri Abendanon, yang juga mengenalkannya pada ide-ide emansipasi wanita dan juga mendukung pemikiran Kartini. Sebenarnya Kartini ingin sekali melanjutkan pendidikannya, lebih tepatnya sekolah kedokteran, ke Belanda, dan sempat mendapatkan beasiswa sebanyak 4.800 gulden pada saat itu. Di sisi lain, ayah Kartini jatuh sakit, sehingga Kartini harus menikahkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa Kartini harus menolak tawaran beasiswa itu dan menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Joyo Adiningrat, seorang bupati Rembang. Tapi Kartini tidak serta-merta menerima pernikahan tersebut. Ia mengajukan syarat. Saya ingin Anda mendukung pemikiran saya dan ide-ide saya untuk membangun sekolah, dan saya tidak ingin berbicara pada Anda dengan bahasa Jawa Kromo Inggil melainkan Jawa Ngoko. Dan suaminya menerima. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Kurang lebih 10 bulan
setelah pernikahan mereka. Lebih tepatnya 4 hari setelah Kartini melahirkan putra satu-satunya, Raden Mas Susali. Kartini harus menghembuskan nafas terakhirnya. Namun kematian Kartini bukanlah penutup dari perjuangannya. Kartini adalah seorang figur yang ingin menyetarakan hak-hak manusia. Karenanya saya dan banyak perempuan lainnya mendapatkan haknya untuk terdidik. Cerita kepahlawanan Kartini tidak pernah berakhir dan tidak pernah tertutup. Ceritanya adalah pembuka babak estafet yang lebih besar. Pembuka babak estafet akan perjuangan agar perempuan dapat haknya untuk dimanusiakan. Sekian pembawaan cerita saya pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.